Jadi kalau kita mau sholat mesti mengerjakan tiga-tiga ini. Ya, gerakannya harus bagus, harus benar. Bacaannya juga harus bagus, harus benar. Yang ketiga, yang di dalam, ya, pikiran hati kita juga harus bagus. Ini kaitan dengan khusyuk. Fokus, khusyuk, konsentrasi, faham. Nah, tiga-tiga ini kalau mau sempurna sholat kita, mau lengkap sholat kita, ya maka kita harus lakukan semuanya dengan baik. Ya, lakukan semuanya dengan benar. Sebagaimana judul kita, perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia akhirat. Perbaiki sholat kita, perbaiki gerakannya, perbaiki bacaannya, perbaiki dalamnya. Justru nanti power sholat itu, kenikmatan sholat itu terletak pada yang di dalam nanti. Ya, daripada hati dan pikiran kita. Jangan sampai badan kita sholat, mulut kita sholat, membaca, tapi pikiran kita, hati kita terbang kemana-mana. Nah, sholat seperti ini, ya sah-sah, tapi nilainya sangat kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ini. Allahu Akbar. Sudah dari sini? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ini jatuhnya Allahu Akbar. Ya, perhatikan selalu dengan tenang. Allahu Akbar. Seperti ini. Kaki kanan seperti ini, lurus, jari-jarinya menghadap kiblat. Kemudian kita sujud lagi. Allahu Akbar, selalu dengan tenang. Berdiri ini kita usahakan duduk di antara dua sujud dulu. Duduk istirahat namanya. Setelah itu baru kita dorong badan kita untuk berdiri. Allahu Akbar. Berdiri, kemudian kita ruku. Kemudian sami Allah kita i'tidal lagi. Kemudian kita sujud lagi. Ya, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Nah, itu begini. Nah, jadi begitu. Salam full ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah contoh gerakan, ya, dengan lengkap. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan baik. Insyaallah kita lakukan. Ya, jadi sudah kita lihat tadi contoh seperti itu gerakan-gerakan sholat. Ya, lakukan gerakan seperti ini menjadi kebiasaan kita. Yang tenang, ya, yang benar, bagus, kemudian tumakninah. Nah, gerakan-gerakan yang bagus ini, gerakan-gerakan yang benar seperti ini manfaat kesehatannya besar sekali. Ya, dalam tubuh kita. Ya, jadi sudah banyak dijelaskan oleh pakar-pakar. Kalau sujud yang benar itu akan memperbaiki jalan darah ke otak kita sehingga otak kita terisi dengan oksigen dan makanan yang dibawa dari ke otak kita. Jadi bagus otak kita jadi sehat. Rukuk yang lurus itu akan perbaiki saraf-saraf di punggung kita karena saraf di punggung itu juga banyak. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Begitu juga dengan duduk tawaruk, duduk iftirosh. Ya, itu semua banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan. Jadi niat kita tetap ibadah, tapi manfaat sampingannya tubuh kita insya Allah sehat. Ya, organ-organ dalam kita, otak kita, jantung kita, perut kita, usus kita, semua itu ternyata di dalam sholat itu diperbaiki ketika kita melakukan gerakan-gerakan dengan benar, dengan baik insya Allah. Karena itu mari kita lakukan sholat dengan baik, gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya, dan juga nanti hati dan pikiran kita. Pasti kita akan merasakan manfaatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa diamalkan, dipraktekkan dulu, diamalkan, dibiasakan. Ya, setelah itu nanti diajarkan kepada keluarga kita, anak kita, ya, pasangan kita, keluarga kita juga, keluarga dekat kita. Insya Allah menjadi amal soleh kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian tentang sholat. Ya, kajian perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Kita bersyukur kita bertemu kembali karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang dan juga kesempatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dan juga kita bisa menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Ini semua patut kita syukuri, dan lebih penting lagi kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah anugerahkan kepada kita, nikmat yang paling mahal, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari akhirat kita diberi kesempatan untuk mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah tentunya, dan mudah-mudahan kita semua bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah serta keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kajian ini kita masuk pada episode yang ke-10 ya, tentang sholat ini. Bagi yang baru bergabung, ya ini adalah kajian yang bersifat serial ya, berkelanjutan. Jadi episode pertama sampai episode ke-9 silahkan disaksikan untuk menambah lengkapnya pemahaman kita tentang sholat ini dari awal sampai sekarang ya. Dan sekarang kita pada kesempatan kali ini kita sudah lebih fokus nanti pada pekerjaan sholatnya ya. Kalau kemarin itu masih pada pengantar ya, masih kepada tentang wudu, tentang pakaian, hal-hal yang mengganggu yang harus kita hilangkan biar sholat kita lebih baik, lebih khusyuk ya. Jadi termasuk juga manfaat sholat seperti apa dan sebagainya, itu sudah kita bahas. Nah sekarang kita masuk lebih fokus sekarang pada tentang mulai masuk pada sholatnya. Hari ini kita masuk kepada gerakan sholat ya. Jadi nanti kita akan prakteknya seperti apa gerakan itu yang bagus ya, yang benar, yang diajarkan Nabi. Ya tentu saja kalau hal-hal yang bersifat ikhtilaf kita tidak masuk. Yang penting selama hadis itu sahih ya, kita meyakininya ya, silahkan dilakukan. Adapun beberapa perbedaan ikhtilaf fikih itu silahkan tergantung kepada keyakinan masing-masing. Yang penting insyaallah kalau ikhlasnya bagus, kita sudah berusaha, ya insyaallah akan diterima Allah semuanya insyaallah. Jadi sholat itu ada 3 komponennya. Pertama gerakan sholat. Ya, sholat itu dari gerakan-gerakan. Mulai dari takbiratul ihram, ya, terus ada ruku, ada sujud, dan semuanya sampai duduk, terus sujud, dan terus salam. Ya, itu kira-kira ada gerakan-gerakan. Nah, di dalam sholat itu komponen kedua ada bacaan. Jadi ada bacaannya. Ya, karena sholat itu juga intinya adalah bacaan nanti. Sama kayak gerakan tadi, nanti dalam gerakan juga ada gerakan yang wajib, yang rukun, ada gerakan yang sunat. Begitu juga bacaan, nanti ada bacaan yang wajib, yang rukun, ada bacaan yang sunat. Nah, yang ketiga adalah inti sholat itu adalah hati, pikiran dan hati. Pikiran dan hati. Ini komponen sholat. Jadi kalau kita mau sholat mesti mengerjakan 3 ini. Ya, gerakannya harus bagus, harus benar. Bacaannya juga harus bagus, harus benar. Yang ketiga, yang di dalam, ya, pikiran dan hati kita juga harus bagus. Ini kaitan dengan khusyuk. Fokus, khusyuk, konsentrasi, faham. Nah, 3 ini kalau mau sempurna sholat kita, mau lengkap sholat kita, ya maka kita harus lakukan semuanya dengan baik. Ya, lakukan semuanya dengan benar. Sebagaimana judul kita, perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia akhirat. Perbaiki sholat kita. Perbaiki gerakannya, perbaiki bacaannya, perbaiki dalamnya. Justru nanti power sholat itu, kenikmatan sholat itu terletak pada yang di dalam nanti. Ya, daripada hati dan pikiran kita. Jangan sampai badan kita sholat, mulut kita sholat, membaca,
Tapi pikiran kita, hati kita terbang kemana-mana. Nah, sholat seperti ini, ya sah-sah. Tapi nilainya sangat kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas sebelum sholat itu. Nah, ini sekarang kita masuk pada, ya, jadi bahasan kita kan, kalau kita lihat dari kajian awal, sebelum sholat bagaimana, saat sholat bagaimana, nanti setelah sholat bagaimana. Nah, sekarang kita masuk kepada yang saat sholat. Jadi saat sholat ini ada 3 komponennya. Tiga-tiganya harus bagus nih komponen ini. Komponen gerakan harus bagus, komponen bacaan harus bagus, ya. Semampu kita lah tentunya. Jadi bagus, tapi tetap semampu yang kita bisa. Ya kalau lagi sedang sakit, tentu saja ya nggak ada masalah. Ya kalau gerakannya tidak sempurna, lagi sakit misalnya. Nah, juga hati kita, pikiran kita juga harus ikut sholat. Ya, jadi badannya secara fisik ikut sholat, mulutnya membaca ikut sholat, pikiran dan hatinya pun ikut sholat. Nah, ini kita bahas satu-satu nanti nih. Ya, kita bahas nanti bagaimana gerakan yang bagus itu, gerakan yang benar, bagaimana bacaannya, bagaimana mengelola pikiran kita, mengelola hati kita, biar sholatnya itu lebih fokus, lebih khusyuk kita. Bagaimana nanti cara supaya pikirannya tidak fly to the sky, kemana-mana, ada tekniknya. Jadi ada manajemennya, namanya nanti manajemen pikiran, manajemen hatinya. Ya, biar pikiran kita ini mudah kita kendalikan. Nah, setan itu nanti masuk ke situ, menggoda kita. Begitu sholat, semua yang lupa jadi teringat, yang hilang itu bisa nemu. Dalam sholat kita bisa begitu. Ya, sampai ada patah mengatakan kalau ada kehilangan sesuatu carilah dalam sholat. Jadi setan itu pintar. Begitu mulai sholat, ya udah mulai itu kemarin yang tadi atau kunci di mana, nah, itu dia akan bagaimana cara dia akan goda kita. Ini kalau kita tahu tekniknya, tahu caranya, insya Allah kita sholatnya akan lebih khusyuk. Nah, bagusnya sholat itu atau nilai sholat itu tergantung kepada bagusnya sholat kita. Jadi kalau sholatnya bagus, gerakannya bagus, bacaannya bagus, ya pikiran dan hatinya pun bagus, nah, tetap ikut sholat, maka nilainya pun akan bagus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seberapa bagus sholat kita, segitulah nilai. Allah itu fair, Allah itu adil. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, sholatnya sembarangan, ya, sholatnya tidak khusyuk, udah gerakannya kurang bagus, bacaannya pun kecepatan 100 km per jam, bos mulut begini komat kambit ini nggak jelas apa yang dibaca. Ya. Begitu juga pikiran hati terbang kemana-mana, yang sholat seperti ini, ya sholat yang nggak benar, sholat yang nggak bagus. Dalam hadis yang pernah kita bahas, banyak orang yang sholat, ya, tidak diterima sholatnya, ya, tidak dapat apa-apa kecuali hanya capek dan pegal saja. Ya, itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tidak dapat apa-apa, hanya buang-buang masa, buang-buang waktu. Sama seperti juga puasa. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali pahala nggak dapat, nilai nggak dapat. Ya sholatnya sah, puasanya sah, tapi nilainya sangat kurang. Sayang, cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, puasa cuman lapar dan dahaga, sholat cuman capek, pegel, buang-buang waktu. Nah, sekarang masuk kita kepada kaji kita. Jadi tiga-tiga ini mesti kita perbaiki. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini kita bahas yang pertama dulu. Insya Allah, yang kedua nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan juga yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk bagaimana gerakan sholat yang benar, yang bagus. Ya, tapi lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya tentang gerakan maupun bacaan, nanti kita tidak masuk kepada bab-bab khilafiyah. Jadi kalau perbedaan silahkan yakini, selama ada dalilnya silahkan dipakai. Ya, nanti apakah takbirnya nanti apakah di sejajar bahu, apakah sejajar telinga, itu kita tidak masuk dalam. Silahkan mana yang diyakini. Begitu juga nanti kalau bersedekap tuh apakah di dada, ya, sedikit di bawah dada, sedikit di atas perut, itu silahkan. Bahkan kalau mazhab Maliki itu ya tangannya Allahu Akbar lepas gini, ya itu masing-masing punya dalil, silahkan lakukan. Ya, berdasarkan keyakinan kita. Tidak boleh kita atau jangan kita menghitung amal orang. Orang yakini seperti itu sudah. Ya, jangan kita suka menjudge orang lain. Oh itu enggak benar, itu begini enggak. Dia yakini itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita yakini, silahkan lakukan. Menurut kita ini yang terbaik, lakukan. Jangan menjudge amal orang. Biar itu urusan Allah yang menilai amal seorang, bukan urusan kita. Nanti kita sibuk dengan memperhatikan amal orang, lupa dengan amal sendiri. Sibuk dengan amal. Oh ini nggak benar ini, itu nggak benar. Oh begini, sibuk dengan amal.
lupa pada diri. Atau mungkin jadi sombong. Nauzubillah. Ya, mari kita sibukkan dengan amal kita. Kalau ada perbedaan dengan saudara kita silahkan. Ya kita toleransi. Ya, kecuali kalau yang fatal-fatal itu barulah ya. Itu sholat tak berwudu, itu sholat pakaian yang nggak bener kan gitu. Nah, yang gitu oke lah. Sekarang kita masuk pada fokus pada pelajaran kita. Jadi kita masuk pada gerakan. Jadi inti gerakan ini, yang pertama gerakan itu kita lakukan dengan tenang. Jadi gerakan itu mesti dengan tenang. Tidak boleh buru-buru. Ya, karena ketenangan itu datang dari Allah. Ya, kalau buru-buru itu setan, berarti kita kalau udah buru-buru sholat itu berarti setan udah menggoda kita, mengganggu kita. Dari awal kan sudah kita lihat hadisnya, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah, kata Nabi begitu. Apabila kamu ingin mendatangi sholat, mengerjakan sholat, fa'alaikum bisakinah, maka lakukan dengan tenang. Semuanya tenang. Apakah nanti gerakannya, apakah bacaannya, apakah persiapannya, berjalannya, sampai selesai. Lakukan dengan tenang. Jadi begitu. Karena ketenangan itu menunjukkan kita ingin benar sholatnya. Masih dalam kontrol. Jadi kalau sholat tenang itu berarti dalam kontrol gitu. Kalau sholat nggak tenang itu berarti setan sudah masuk. Dalam hadis juga dijelaskan itu, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Ketenangan itu datang dari Allah, wal ajalah, keterburu-buruan itu, pengen cepat ini, pengen cepat selesai. Ya, itu bagian dari pekerjaan setan, itu digoda setan kita. Jadi diberi was, cepatlah gitu. Ya sholat cepat itu dalam artian begitu masuk waktu kita bersegera itu bagus, tapi mengerjakan sholatnya jangan cepat-cepat, ya harus tenang. Tumakninah nanti. Ya jangan buru-buru. Nanti kita lihat contohnya seperti apa yang tenang itu. Takbirnya Allahu Akbar, tenang gitu. Itu juga rukuknya, begitu juga sujudnya. Semua kita lakukan dengan penuh ketenangan. Tidak ada buru-buru. Ketenangan itu menunjukkan bahwa anggota tubuh kita itu berada dalam kontrol pikiran kita. Itu ketenangan tuh gitu. Begitu buru-buru nanti dia lepas kontrol. Itu namanya nanti refleks. Jadi gerakannya gerakan refleks. Orang yang buru-buru cepat itu biasanya gerakannya menjadi refleks. Refleks itu berarti apa? Gerakan kita sudah tidak dikontrol oleh pikiran kita. Jadi gitu, mulai sekarang lakukan sholat dengan tenang. Nah yang kedua poin tentang gerakan sholatnya adalah lakukan dengan benar. Benar berdasarkan ilmu yang kita dapat. Ya. Jadi benar yang kita yakini. Hadisnya sahih. Ya. Jadi gitu. Kita yakini dalil itu kalaupun ada perbedaan itu saya bilang tadi kita tidak masuk dalam perbedaan itu. Jadi usahakan gerakan itu benar gitu. Jadi bukan gerakan yang sembarangan gitu. Ya, jadi takbirnya apakah nanti sejajar telinga, apakah sejajar bahu? Benar. Gitu. Jadi kita betul-betul melakukannya dengan benar. Jadi kita tahu betul. Jadi mulai sekarang kita belajar dalil-dalil itu. Biar kita tahu bahwa setiap gerakan kita itu memang ada dalil. Nah nanti manfaatnya juga nanti ya. Kalau gerakan yang benar itu juga nanti manfaat secara kesehatannya juga banyak. Itu kita bahas di ujung. Banyak sekali manfaat kesehatan dari gerakan-gerakan sholat itu. Kalau kita lakukan dengan benar. Tapi kalau gerakannya nggak benar, gerakannya apalagi gerakan yang salah, ya nanti manfaatnya pun nggak banyak, nggak dapat kita. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, masalah gerakan ini cukup waktu. Itu bahasa kita ini tumakninah, cukup waktu. Ya. Jadi istilah yang ketiga itu cukup waktu, tumakninah. Jadi artinya jangan kita bergerak dari satu gerakan menuju gerakan yang lain itu harus berhenti sejenak. Itulah istilahnya tumakninah. Nah kalau kita belajar fikih, tumakninah itu juga bagian dari rukun. Jadi rukuk dengan tumakninah. Jadi selalu ada kata rukuk dengan tumakninah. Selalu begitu. I'tidal dengan tumakninah. Sujud dengan tumakninah itu cukup waktu. Ya misalnya kita dari berdiri menuju rukuk. Begitu kita rukuk, atau mana? Jadi begitu rukuk, jadi betul-betul sempurna dulu gerakan ini. Ya nanti cara tumakninah itu biasanya apa? Diiringi dengan bacaan. Nah, biasanya gitu. Itu menunjukkan begitu. Jadi tumakninah. Jadi enggak jangan Allahu Akbar begitu rukuk, jadi belum sambil lidah, belum langsung lagi. Jadi taktuk seperti bukan seperti gerakan
ayam mencatok makanan begitu, bukan. Jadi tumanina begitu ruku tak, jadi tenang, tak sejenak, begitu betul sempurna. Nah, tumanina. Baru nanti kita baca. Jadi pastikan dulu gerakan kita lengkap ya, sempurna, tumanina gitu baru nanti kita membaca. Begitu juga nanti dengan i'tidal. Jadi pastikan betul berdiri sudah lurus, baru kita membaca. Jadi tenang. Yang kedua, benar. Yang ketiga, tumanina. Tumanina itu ada cukup waktu kita untuk ruku. Cukup waktu untuk i'tidal, cukup waktu untuk sujud. Cukup waktu untuk kalau digabung nanti dengan bacaan itu sekitar 3 kali bacaan. Kalau ruku misalnya. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Nah, jadi begitu. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan i'tidal, rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa min syai'in ba'du itu. Jadi cukup waktu. Begitu juga dengan sujud. Jadi harus begitu. Nah, kalau 3-3 ini kita lakukan dengan benar, dengan bagus, nah itu berarti udah bagus gerakan kita. Udah bagus gerakan kita. Ya. Jadi kita ulang lagi gimana gerakan sholat, kita contohkan. Bagaimana gerakan itu satu persatu. Tenang, benar, dan tumakninah. Kalau kita lakukan ini insyaallah. Nah, sekarang bagaimana nanti prakteknya? Ya, seperti apa nanti prakteknya gerakan itu? Kita akan contohkan di setelah ini. Kita yang penting awalnya saja nih. Yang pertama kita mulai dengan berdiri. Ya, nanti sholat itu dimulai dengan berdiri. Berdiri ini bagian dari rukun. Ya, rukun sholat. Kita udah paham ya, rukun sholat itu ada 13. Ya. Jadi mulai dari apa 13 tuh? Niat. Kita lihat gerakan itu ada berapa? Berdiri dengan lurus. Ya, jadi lurus, tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang, berdiri lurus. Habis itu nanti udah 3 takbiratul ihram. Takbiratul ihram juga yang tenang. Ya, jadi niat berdiri takbiratul ihram. Berdiri ini bagi yang mampu. Kalau nggak bisa mampu ya, kalau sakit ya berarti bisa duduk, bisa berbaring. Tapi rukun normalnya itu berdiri. Takbiratul ihram, terus suratul Fatihah. Ini bacaan. Habis suratul Fatihah, ruku'an. Ruku' ini kan gerakan. Habis itu apa? Ruku' dan tumaninahnya. Itu yang kelima. Jadi begitu. Yang keenam, i'tidal. I'tidal itu berdiri lagi dengan sempurna berdirinya. Tumaninah lagi. Yang ketujuh, sujud yang pertama dengan tumaninah. Habis itu duduk di antara dua sujud dengan tumaninah. 8, 9, sujud lagi dengan tumaninah. Sudah sujud. Nah 10 duduk tahiyat akhir. Nah, kalau misalnya kalau 2 rakaat itu saja bangkit dulu rakaat 2. Habis itu apa? Masuk dalam ini, yang lain kan sama juga. Bisa yang ke-10 apa? Duduk tahiyat akhir. Nah, ini kan duduk tahiyat itu gerakan juga. 10. 11. Apa 11? Bacaan tahiyat akhirnya. Bacaan tahiyat itu rukun. Ya, tahiyatul ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Rukun. 11. 12 salam. Nah, salam itu juga gerakan juga. Ya, walaupun mulutnya salam tapi kan lehernya ke kanan, lehernya ke kiri. 12. Satu lagi yang ke-13. Apa? Tertib. Nah, itu rukun sholat. Jadi harus tahu tentang rukun sholat. Yang 13 ini. Harus tahu rukun sholat yang 13. Harus paham kita. Dari yang 13 ini ada bacaan, ada gerakan. Ada hati niat tadi. Jadi kalau kita lihat dari gerakannya, dari yang 13 itu, ya, jadi mesti hafal nih. 13 itu hafal. Rukun ini nggak boleh tidak kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan, berarti batal sholatnya. Mesti harus kita kerjakan 13-13. Walaupun intinya 12 ya, 13 itu kan tertib. Tertib itu artinya ya sesuai dengan urutannya. Ya, ruku dulu baru i'tidal. Habis i'tidal baru sujud. Nah, jadi begitu, artinya begitu, tertib. Semua kita lakukan dengan baik. Dengan berurutan.
Nah, sekarang kita masuk pada gerakan yang pertama. Gerakan pertama itu berdiri. Berdiri terus berdiri yang sempurna. Berdiri yang sempurna itu begitu. Ya, berdiri lurus, tidak condong ke depan badan kita, tidak condong ke belakang badan kita, lurus. Pandangan mata nanti ke tempat sujud. Nah, ini juga bagian dari gerakan. Pandangan mata ke tempat sujud, lebih khusyuk itu. Pandangan mata ke tempat sujud. Tidak melihat ke depan, apalagi melihat ke atas. Kita dilarang sama Nabi kita melihat ke atas. Salat itu melihat ke atas itu dilarang. Hukumnya makruh. Ya, jadi gitu. Melihat tempat sujud. Kalau melihat ke atas nanti gitu. Kata dalam hadis itu dikatakan malah kalau orang yang ke atas itu matanya penglihatannya enggak balik lagi nanti itu. Jadi begitu larangannya, keras. Jangan. Jadi kita menghadap ke tempat sujud kita. Jadi kita ke tempat sujud, menghadap kita ke tempat sujud kita. Mata. Fokus selalu begitu. Jadi setiap sampai nanti kita selesai, mata kita ke dalam menuju tempat sujud itu. Pandangan kita. Setelah berdiri ya, baru takbiratul ihram. Takbiratul takbir. Allahu Akbar. Jangan nih, boleh di sini. Ya, boleh di telinga, sejajar telinga. Ini semua dengan tenang. Habis itu baru kita bersedekah. Nah, ini baik walaupun sunat, tapi tetap kita bahas di semua. Jadi berdiri, habis itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bacaan Allahu Akbarnya, tangannya itu sunat. Jadi bacaan Allahu Akbar itu takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar yang pertama itu. Jadi bacaannya. Adapun tangannya ini sunat. Berarti kita bilang Allahu Akbar langsung begini pun sah saja. Tapi kita nambah sunat supaya nambah pahalanya. Ya, jadi takbiratul ihram bukan tangan yang begini ya. Nah, begitu. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Adapun tangan ini sunat. Tapi walaupun sunat tetap kita kerjakan. Apakah sejajar bahu? Apakah sejajar telinga? Bersedekap juga sunat. Jadi begitu. Setelah itu apa? Kita ruku. Setelah kita baca Al-Fatihah, kemudian surat, habis itu kita ruku. Nah, ruku penting gitu. Ruku usahakan nanti punggungnya lurus. Ya. Jadi gitu, usahakan punggungnya lurus. Ya, walaupun tidak lurus ya sah saja, yang penting ruku ya. Tapi kalau lurus itu sunatnya itu lurus sekali. Bahkan kalau dalam hadis itu rata begitu. Kalau kita taruh air itu dalam hadis itu air itu tidak bergerak, lurus begitu, saking lurusnya. Sejajar dengan bumi. Ini bumi, ini ruku kita sampai begitu, sejajar dia begitu. Paling bagus. Ya. Jadi itu paling bagus ruku yang begini. Karena ini kalau secara kesehatan kita bahas nanti baju sekali ruku yang lurus, berdiri yang lurus, sujud yang lurus, duduk di antara dua sujud yang lurus, itu juga itu sangat bagus bagi kesehatan. Jadi gitu lurus begini. Ini kalau di bumi, ini ruku kita begitu. Nah, seperti apa nanti contohnya kita lihat. Setelah ruku baru kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, angkat tekun, boleh tangannya lepas gitu. Boleh tangan juga nanti ada yang bersedekap. Jadi itu ikhtilaf saya bilang. Bersedekapnya habis sami Allahu liman ada yang bersedekap, ada yang tangannya lepas. Itu dua-dua terserah keyakinan kita. Tidak masuk dalam bab ikhtilaf. Kita baca semua dengan tenang. Habis itu baru sujud. Nah, sujud itu begitu, sujud tuh. Jadi sujud itu pun gitu, usahakan punggung kita lurus begitu. Nah, gitu. Jadi ini punggung, kaki begitu. Lurus. Itu karena manfaat kesehatannya bagus sekali. Sujud. Begitu juga nanti duduk di antara dua sujud, usahakan punggungnya lurus. Ya. Jadi gitu. Duduk itu lurus, jangan duduk bungkuk begini, lurus usahakan tetap. Lagi-lagi ini walaupun sunat ya, tetap saja duduk bungkuk-bungkuk gitu ya sah-sah saja. Tapi nilainya secara kesehatan pun juga ya itu lebih bagus kalau kita lurus duduk. Jadi duduk itu bagus lurus. Duduk di antara dua sujud. Punggung lurus, tegak gini. Dada kita, punggung lurus. Pandangan tetap. Nah, begitu juga nanti. Nah, kalau tahiyat akhir yang terakhir, nah itu ya tahiyat akhir, nah itu agak bengkok sedikit. Itu namanya kita tawaruk. Ya, kalau iftirosh duduk yang lurus, itu duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal itu iftirosh lurus punggung. Tapi kalau tahiyat akhir itu nanti tawaruk itu ya badan kita agak bengkok sedikit, kaki kiri kita masuk ke kaki kanan kita.
Nah, bagaimana contoh lengkapnya? Insya Allah kita akan lihat sebentar lagi. Ya, mari kita lihat contohnya. Jadi kira-kira itu gambarannya. Yang penting. Jadi sholat. Nah, sebelum kita menuju sholat itu, dari jalan sholat itu juga harus tenang ya. Kita jalan menuju sholat itu harus tenang. Tenang jalan menuju sholat. Jangan buru-buru, jangan lari-lari. Ya, tenang menuju sholat. Tidak boleh buru-buru karena hadis yang kita bahas itu datanglah sholat, datangi sholat dengan tenang. Kita menghadap kiblat, sana kiblat, usahakan menghadap sutrah. Sutrah itu bisa berupa dinding atau berupa tiang. Ya, berupa tiang. Nah, kalau tidak tempatnya terbuka, kita boleh pakai kursi misalnya, atau meja, atau bangku seperti ini. Kita taruh begini. Ada begitu? Ini supaya apa? Supaya ketika nanti kita sedang sholat, orang melintas nanti di sana, tidak di sini. Begitu. Menunjukkan kita sedang sholat. Jadi pikiran kita, mata kita fokus jadinya. Jadi kalau terbuka itu nanti pikiran kita, mata kita bisa liar. Jadi itu gunanya gitu. Sutrah itu untuk menghalangi pandangan kita ke tempat yang lain. Sini. Atau kalau tidak ada bangku begini, boleh juga kita pakai tas. Kalau kita bawa tas misalnya, punya tas, boleh juga pakai tas. Kita taruh tas gitu. Kira-kira tinggi 1 jengkal begitu ya, taruh tas. Kita sholat, tempat sujud kita, supaya menghalangi orang tidak nanti melintas di antara ini. Ya, kalau orang lewat di sana nggak ada masalah. Atau kalau tidak ada juga, ya boleh juga. Ya, seperti begini. Tiang seperti ini, tinggi gini, ya, kita taruh sini. Ya, jadi begitu. Jadi kita sholat supaya orang, atau boleh juga kemari, dikit, nah gitu. Jadi kita menghadap sutrah begitu, sehingga ini untuk menghalangi pandangan kita kemana-mana, jadi lebih fokus supaya juga orang ketika lewat tidak mengganggu sholat kita. Jadi demikian. Nah kemudian sajadah kita usahakan jangan terlalu banyak pernak-perniknya, minimal seperti ini. Jadi jangan gambarnya itu terlalu mencolok, akhirnya itu bisa mengganggu pikiran kita. Ya. Apalagi nanti sholat misalnya pakai koran, itu jangan. Misalnya koran gitu seperti tulisan begini, koran. Nah ini begini koran misalnya, ini sholat pakai di atas koran gitu. Wah ini sholat bahkan baca nanti kita bahaya. Ya jadi nggak boleh kita ada hal-hal yang mengganggu di situ. Rasulullah juga pernah ya ketika sholat tuh gordengnya ada gambar-gambar yang ganggu, kata Nabi singkirkan gambar itu, gorden itu karena itu mengganggu saya. Jadi gitu sampai disingkirkan. Jadi kita mesti fokus dalam sholat supaya sholat kita baik, sholat kita lebih tenang, dan kita sholat kita lebih khusyuk, insya Allah. Jadi berdiri lurus begini, tidak condong ke depan, tidak condong lagi, lurus seperti ini. Nah usahakan kaki kita ini usahakan selebar bahu ya, selebar bahu kita, jari-jari kaki menghadap kiblat. Ya walaupun kalau seperti ini sah-sah saja, ya, tapi ini lebih bagus. Ya, jari-jari kaki kita menghadap kiblat. Jadi berdiri sejajar bahu. Tidak terlalu lebar seperti ini. Ya, jadi sholat juga ini tidak juga terlalu sempit seperti ini. Jadi usahakan sejajar bahu. Sehingga kalau kita nanti sholat berjamaah pun, ya, jadi bahu kita rapat, kaki kita pun hampir rapat dengan saudara kita. Ya, jadi begitu. Ya, berdiri, pandangan mata tempat sujud. Jadi kalau ini tempat sujud, ya ini tempat sujud, nah, di pandangan mata di sini. Pandangan mata itu tempat sujud situ. Siap? Semua dengan tenang. Seperti biasa nanti kita pasangan niat, ya. Ini kita hanya contoh gerakan umum saja dulu, belum lengkap sholatnya, tapi hanya contoh-contoh gerakannya saja. Ya, berdiri, mata. Begitu kita sudah tenang. Ya, pasangan niat dalam hati, begitu sudah tenang, nanti kita baru takbir. Takbir dengan tenang ini. Seperti ini. Allahu Akbar. Nah, takbir bisa di sini? Bisa di sini. Gitu. Allahu Akbar. Cari tangan. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Gitu. Ya. Bersedekap habis itu. Dengan tenang, ambil tenang ini. Allahu Akbar. Jadi ucapan Allahu Akbar itu ya
Boleh serentak, boleh lebih dulu atau lebih belakang. Itu bagian dari khilafiyah, kita tidak masuk. Yang penting intinya tangan kita itu boleh sejajar bahu, boleh sejajar telinga. Yang penting tenangnya ya, tenangnya. Allahu Akbar. Atau sejajar telinga. Allahu Akbar. Jadi begitu. Ya. Itu posisi berdiri. Tadi seperti apa bersedekapnya, apakah di sini atau segini, itu kita tidak masuk dalam bab itu. Nah, sekarang kita masuk pada bab ruku. Ya, ruku tadi punggung lurus. Ya, punggung lurus. Yang penting. Lagi-lagi dengan tenang. Kita mulai. Sudah dari sini. Allahu Akbar. Sudah lurus? Ya, kita ulang kalau gitu ya. Contoh aja ya, begitu. Ya, kita ruku dengan lagi punggung harus lurus. Ya, dengan tenang semuanya lakukan. Dari kita bersedekap. Allahu Akbar. Lihat, perhatikan punggungnya lurus. Ya, pandangan mata tetap ke tempat sujud. Tumakninah, tenang. Nah, bagaimana tangan? Jadi tangan kita ini di lutut. Jadi tangan ini di lutut. Jadi tangan itu di lutut begini. Ya. Fokus tangan ya. Jadi tangan itu di lutut. Ya, ini kalau ini lutut, tangan kita di lutut. Ya, begitu. Kita mencengkram begini. Dan ini dorong. Cengkram dorong. Ya, jadi begitu. Nah, untuk punggung lurus ini kadang-kadang tergantung panjang tangan kita. Kalau tangan kita agak kepanjangan, ya, untuk punggung lurus tuh mesti kita bengkok. Kadang-kadang kalau kita tangannya kepanjangan, itu nanti punggungnya jadi begini berdirinya karena tangannya kepanjangan. Kalau gitu dia begitu. Jadi tidak tidak lurus. Jadi agak naik. Nah, untuk posisi gini mesti tangan kita agak kita bengkokkan sedikit. Biar lurus dia, tangan kita bengkokkan. Fokus di sini. Jadi karena tangan kita bengkok gini sedikit. Ya, jadi begitu. Ya, supaya bisa lurus. Itu untuk orang yang tangannya sedikit lebih panjang. Ya, jadi gitu. Yang penting punggung yang lurus. Nah, atau tangan kita agak sedikit kependekan. Ya, sehingga apa? Tangan kita tidak persis di lutut, sedikit di atas lutut. Gitu. Yang penting sedikit di atas lutut tangan kita, gitu. Ya, lurus sampai punggung lurus. Nah, sekarang kita i'tidal. I'tidal juga sama dengan tenang. Sami Allahu liman hamidah. Ya, dengan tenang. Tangan boleh di sini, boleh dilepas, boleh juga ada yang begini, seperti berdiri bersedekap. Intinya boleh lurus, boleh bersedekap. Penting lakukan dengan tenang. Nah, jatuh tangannya harus tenang. Jadi jangan dihentak. Naiknya jangan dihentak. Jangan dihentak begitu. Tetap tenang semuanya. Tetap tenang. Sami Allahu liman hamidah. Ini jatuhnya pun tenang. Jadi jangan dilepas. Tapi tenang. Ya. Jadi begitu. Nah, setelah kita tumakninah berdiri, baca seperti apa ya? Baca ini babnya berikutnya ini gerakan dulu. Setelah kita baca Rabbana walakal hamd dan seterusnya, kita sekarang sujud. Nah, sujud ini ada dua cara sujud. Sujud pertama adalah lutut duluan, sujud kedua boleh tangan duluan. Manapun silahkan. Sujud dengan tenang lagi, tangan duluan ya. Allahu Akbar. Ya, jadi gitu. Tangan duluan. Nah, perhatikan. Jari-jari tangan kita ini menghadap kiblat. Jadi lurus begini, jari-jari tangan menghadap kiblat. Hidung kita mencium tempat sujud kita. Ya. Mencium sajadah kita. Jadi hidung menyentuh tempat sujud kita atau sajadah kita. Mata dibuka. Jadi mata dibuka, jangan merem ya. Dalam sujud tuh mata dibuka. Nah, perhatikan, lihat punggung saya. Lihat punggung seperti ini. Lurus. Ya.
Terus kaki kita rapat seperti ini. Ya. Walaupun ada yang seperti ini, yaitu bagian dari perbedaan ikhtilaf, kita tidak masuk. Ya, lurus seperti ini. Jadi rapat begini kaki kita. Jari-jari kaki ditekan seperti ini. Jadi begitu. Nah sekarang kita bagaimana kalau lutut duluan? Ya boleh juga. Jadi duduk sujud. Yang kedua ini sujud dengan lutut duluan. Ya. Allahu Akbar. Lutut duluan, tenang. Baru begini. Lurus punggungnya sudah kelihatan? Nah, sekarang dari sujud ini kita duduk di antara dua sujud. Ya, perhatikan selalu dengan tenang. Allahu Akbar. Seperti ini. Kaki kanan seperti ini, lurus, jari-jarinya menghadap kiblat. Kaki kiri kita dudukin. Seperti ini, namanya duduk iftirash. Ya, seperti ini. Tangan kita di paha seperti ini. Mata tempat sujud tetap. Punggung lurus. Lihat sini, punggung lurus. Ya, jadi begitu. Kemudian kita sujud lagi. Allahu Akbar, selalu dengan tenang. Ya, mata tetap dibuka, hidung mencium sajadah kita. Nah, setelah kita membaca, baru kita melakukan rakaat berikutnya, kita berdiri. Berdiri juga dengan tenang. Berdiri ini kita usahakan duduk di antara dua sujud dulu. Duduk istirahat namanya. Setelah itu, baru kita dorong badan kita untuk berdiri. Allahu Akbar. Nah, jadi dari sujud menuju berdiri itu bagus duduk dulu. Jadi dari sujud kita lebih bagus kita dulu istirahat nih. Ya, supaya kita tidak buru-buru. Ini menunjukkan ketenangan. Allahu Akbar. Kita duduk dulu, baru kita dorong. Mendorong ini boleh dengan dikepang, boleh juga begini. Ya. Kita berdiri. Ini untuk memudahkan kita berdiri. Walaupun berdiri langsung pun enggak apa-apa. Ini untuk lebih tenang. Nah, sekarang kita rakaat kedua. Rakaat kedua sama seperti yang tadi. Ya, seperti yang kedua. Rakaat kedua nanti bedanya dengan rakaat kedua nanti seperti tadi mulai dari berdiri, kemudian kita ruku. Kemudian sami Allah kita i'tidal lagi. Kemudian kita sujud lagi. Ya, kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kemudian kita sujud lagi. Nah, sekarang rakaat kedua ini kita tutup dengan tahiyat akhir. Ya, misalnya sholat 2 rakaat, kita tutup dengan tahiyat akhir. Allahu Akbar. Nah, tahiyat akhir itu seperti ini. Jadi, usahakan jadi tahiyat akhir itu seperti ini. Ya. Kaki kanan kita seperti ini. Kaki kiri kita masuk, kelihatan di sini ya, kaki kiri. Ya, terus nah, ini namanya duduk tawaruk. Pandangan tetap ke depan. Nah, kalau tahiyat, tangan kita seperti ini. Ya, tangan kita seperti ini. Tahiyat, nah, itu begini. Nah, jadi begitu. Ya, setelah kita baca tahiyat, ya, usahakan jangan miring begini lehernya, usahakan tetap lurus. Setelah selesai kita baca fil alamina innaka hamidum majid, kita salam. Salam full ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi full salamnya ya, leher itu full ke sana sehingga leher kita bisa dilihat saudara kita. Begitu juga di sana bisa dilihat saudara kita di belakang. Full. Nah, demikianlah contoh gerakan ya dengan lengkap. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan baik. Insyaallah kita lakukan dengan karena di balik gerakan-gerakan yang bagus ini banyak sekali manfaatnya. Insyaallah kita akan bahas nanti manfaatnya seperti apa gerakan-gerakan sholat.
Ya, jadi sudah kita lihat tadi contoh seperti itu gerakan-gerakan sholat. Ya, lakukan gerakan seperti ini menjadi kebiasaan kita. Yang tenang, ya, yang benar, bagus, kemudian tumanina. Nah, gerakan-gerakan yang bagus ini, gerakan-gerakan yang benar seperti ini manfaat kesehatannya besar sekali. Ya, dalam tubuh kita. Ya, jadi sudah banyak dijelaskan oleh pakar-pakar. Kalau sujud yang benar itu akan memperbaiki jalan darah ke otak kita sehingga otak kita terisi dengan oksigen dan makanan yang dibawa dari darah ke otak kita. Jadi bagus otak kita jadi sehat. Rukuk yang lurus itu akan perbaiki saraf-saraf di punggung kita karena saraf di punggung itu juga banyak. Begitu juga duduk di antara dua sujud. Begitu juga dengan duduk tawaruk, duduk iftirosh. Ya itu semua banyak sekali manfaat-manfaat kesehatan. Nah jadi kalau gerakan sholat kita itu kita lakukan dengan bagus, akan terasa nanti dalam fisik kita, badan kita itu lebih enak. Nah, coba misalnya, bapak, ibu-ibu sekalian, para kaum muslim yang menyaksikan ini, coba kalau misalnya kita, punggung kita pegel-pegel, misalnya, atau pinggang ya, karena bangun tidur atau salah, istilah kita salah bantal atau apalah istilahnya. Itu kalau kita ruku yang benar, lurus begitu, sedikit lebih lama, itu nyaman itu. Ya, jadi terjadi peregangan yang bagus. Jadi ada yang misalnya ada yang koslet-koslet bahasa kitanya, nah itu diperbaiki dengan ruku yang benar seperti itu, lurus. Ya, jadi terjadi peregangan saraf-saraf punggung kita sama terus dari kaki kita ke bawah. Itu kan lurus betul-betul seperti itu. Nah, coba dipraktekkan. Lihat nanti, ya, tapi rukunya benar dan sedikit lebih lama waktunya. Makanya baca tasbih bisa sampai 10 kali, 15 kali misalnya begitu. Itu sampai ruku yang lama. Nah begitu juga sujud. Kalau sujud kita lurus seperti itu, maka Nabi mengatakan ruku itu harus lurus. Begitu juga sujud. Ya, hadis yang kita bahas sebelumnya ya, la sholata liman lam yuqima sulbahu fir ruku' wa sujud ya. Tidak sempurna sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya pada waktu dia ruku' dan pada waktu sujud. Jadi sujud juga gitu lurus. Nah, itu juga terjadi perbaikan saraf-saraf di punggung kita. Kalau ruku' dan sujudnya lurus. Itu juga sujud juga lebih lama. Itu terasa itu nanti. Nah begitu juga khusus untuk sujud ini, kalau kita pusing-pusing ya, coba latihan ya, kalau pusing-pusing sakit kepala, tapi yang ringan ya, bukan yang berat. Kalau berat sekali harus kita minum obat juga ya. Dan gitu, itu sujud yang lama, itu pusing-pusing sedikit itu insya Allah akan hilang. Tapi sujud yang benar yang lama. Jadi darah kita bisa jadi kita pusing itu gara-gara mungkin kurang oksigen di otak kita, atau ada sedikit masalah ya di peredaran darah di otak kita. Dengan kita sujud yang cukup lama, darah itu membawa nutrisi-nutrisi makanan terus masuk ke dalam otak kita, oksigen juga. Nah itu dengan sujud yang benar dan sedikit lebih lama itu akan kembali fresh nanti otak kita. Jadi gitu. Jadi selesai sholat, nah, biasanya pengalaman saya itu sakit kepalanya hilang insya Allah. Ya tapi yang ringan-ringan. Nah coba silakan praktekkan. Nah jadi sebenarnya fungsi sholat itu seperti itu. Jadi kalau dalam keseharian kita, ya mungkin kita postur tubuh kita atau gerakan tubuh kita tuh nggak benar ya, sehingga ada hal-hal yang salah di luar sholat. Misalnya kita sedang berjalan, salah jalan, ya mungkin punggungnya membungkuk, tidur juga mungkin salah tidur, mungkin tempat tidurnya terlalu melengkung begitu, ya sehingga akhirnya kita punggungnya pun tidak lurus, ya salah duduk, banyaklah ya, salah duduk, salah jalan, salah berdiri, salah tidur. Nah kalau dalam kehidupan keseharian gitu salah, terus sholatnya benar, itu insya Allah kesalahan-kesalahan yang di luar sholat dari gerakan-gerakan tubuh kita itu diperbaiki pada waktu kita sholat. Jadi, kayak manusia namanya penuh dengan kesalahan, tapi sholatnya memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kalau sholatnya benar gerakan dan cukup waktu gitu loh. Makanya sholat itu harus tenang dan cukup waktu, benar gerakan. Itu akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam gerakan-gerakan tubuh kita atau postur tubuh kita di luar kita sholat. Nah itu dari sisi gerakan ya. Nah begitu juga kalau kesalahan-kesalahan pikiran misalnya kita suka stres, hati kita nggak tenang, sholat itu juga sebenarnya itu. Dia juga akan memperbaiki ya hal-hal yang misalnya kita stres, jiwa nggak tenang, itu sholat juga akan memperbaiki ketidaktenangan itu, stres itu. Ya, jadi gitu bahasa gitu. Jadi gerakan sholat memperbaiki postur tubuh kita, fisik tubuh kita, adapun makna sholat, nilai-nilai sholat, kekhusyuan kita ya di dalam sholat itu mengingat Allah, kesahduan kita dalam ibadah sholat itu akan menghilangkan ya stres kita, rasa tidak tenang, sehingga begitu saya sholat akan muncul ketenangan. Karena dalam Al-Quran dikatakan sholat itu intinya adalah kita ingat Allah, zikir Allah. Ya, wa aqimus sholah
Ya, wa aqimis shalah lidzikri. Ingatlah kamu, tegakkanlah salat, ya, dan ingatlah Allah dalam kita salat itu. Jadi salat itu sarana kita ingat Allah. Salat kita menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, itu kalau tadi itu kan dalam surat Toha, ya, dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat 13, ya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kalau kita zikirnya benar, zikir itu akan menenteramkan hati orang-orang yang beriman. Nah, jadi badannya bermasalah, diperbaiki dengan gerakan sholat yang benar dan cukup waktu. Nah, jiwanya yang salah, hati yang salah, pikiran yang koslet bermasalah, itu diperbaiki dengan kekhusyuan kita sholat, ingat kita Allah di dalam sholat itu. Nah, begitu saya sholat, fisik kita sehat, insya Allah jiwa, pikiran kita, hati kita pun akan sehat. Ya, dihilangkan semua penyakit fisik, mudah-mudahan insya Allah, dan juga dihilangkan penyakit-penyakit masalah-masalah kejiwaan, pikiran dan hati. Nah, inilah besar sekali manfaat sholat. Karena itu terus kerjakan sholat dengan baik, ya, cukup waktunya dan dengan benar, baik gerakannya, bacaannya maupun hati dan pikirannya. Insya Allah sholat akan besar manfaatnya. Pantas saja sholat ini, ya, ibadah yang sangat utama dalam kehidupan kita orang beriman. Nah, mudah-mudahan silahkan dirasakan manfaatnya, ikuti terus ya, nanti bagaimana gerakan yang benar itu, nanti bacaannya, bagaimana kekhusyuan dalamnya. Insya Allah akan besar sekali manfaatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat dengan benar. Jadi niat kita tetap ibadah, tapi manfaat sampingannya, tubuh kita insya Allah sehat. Ya, organ-organ dalam kita, otak kita, jantung kita, perut kita, usus kita, semua itu ternyata di dalam sholat itu diperbaiki ketika kita melakukan gerakan-gerakan dengan benar, dengan baik insya Allah. Karena itu mari kita lakukan sholat dengan baik, gerakan-gerakannya pun, bacaan-bacaannya, dan juga nanti hati dan pikiran kita. Pasti kita akan merasakan manfaatnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, insya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa diamalkan, dipraktekkan dulu, diamalkan, dibiasakan. Ya, setelah itu nanti diajarkan kepada keluarga kita, anak kita, ya, pasangan kita, keluarga kita juga, keluarga dekat kita. Insya Allah menjadi amal soleh kita semua. Demikian, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma hamdika, syadallah ila ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.